excited untuk bisa bertemu dengan Kak Andrew secara langsung di live kali ini, dan kita mungkin akan banyak ngobrol-ngobrol soal kripto dan DEX untuk khususnya ya teman-teman ya. Jadi apa kabar Kak? Apa kabar tim LightDEX? We're super great. Thank you for inviting us in Sarjana Crypto. It will be a privilege for us, and this will be fun. Sure. Dengan juga LightDEX nih mau launching nih, makanya kita harus banyak ngobrol nih. Anyway Kak, seperti kata pepatah ya katanya, tak kenal maka tak dikenang. Salah. Tak kenal maka tak tak kenal maka tak sayang Kak. Mungkin kita boleh perkenalan dulu Kak untuk teman-teman yang hadir malam ini, ada 355 orang. Backgroundnya ke Andrew ini apa sih sebelumnya sampai akhirnya bisa end up menjadi CEO LightDEX Protocol ini, which is ini quite futuristic apalagi untuk scale Indonesia ya. Understood. Mungkin dari awal pertama saya terima kasih dulu ya Sarjana Crypto udah undang kami LightDEX sharing di sini. Mungkin dari awal as my study I graduated finance and accounting 2003, right? And then balik Indonesia around 2008, and then I continue my father legacy. We've been in the IT business for the past 40 years. And then around 2013, we acquired a company to actually start playing with internet infrastructure. So we were able to build internet too. And as time goes, mungkin di atas 2014 itu aplikasi udah mulai banyak ya. So we're actually entering application markets. And I have one company actually doing an application for modem rentals. Untuk bisa dibawa ke luar negeri, itu kita masuk ke pasar modal, perusahaannya udah di listing di IDX. Yellow bukan? Sebut merek. Siap. Oke. Di situ ada pelajaran tentang money market ya. I think it's a lot of learning curve from that money market game. Baru terakhir, we also have a group that plays in the lending fintech. Jadi pretty much nearly everything's pretty much all technology and infrastructure internet ya. Baru since 2017 itu I see that appetite starts to go up ya. Jadi people start ternyata ada investment lain yang lukratif juga. Although fluctuations is quite high ya, kadang-kadang bisa kayak baru dari Kamis sampai hari Minggu aja semua pada jadi sangkuter, saya ceritanya begitu kan. Jadi it's best to learn and to be able to read analytically, things happen, keep reading the news, and so that you know when to check out, right? And dari situ, dari 2017 sampai sekarang baru we decide 2020, right? 2020 in the beginning, pada saat pandemic lagi terjadi kan ya. So we pretty much have a lot of time to actually learning new stuff, ya kan, apalagi YouTube sih, you can learn a lot of things from YouTube ya. Jadi dari situ pelan-pelan kita buat ideation-nya, habis itu as first ya LightDEX sendiri pun juga kita belum melakukan ICO sebelumnya, belum IDO sama sekali, and yet successfully achieve 2021 kita dapat investor, VC, habis itu produknya udah kita jadiin sebelum ICO semua. Seperti itu. Wow, nice. Long journey ya guys ya. Jadi sebelum di kripto ternyata Kak Andrew ini udah banyak berkecimpung juga, apalagi backgroundnya emang accounting ya Kak ya? Iya, accounting sama finance, betul. Wow. Jadi lumayan ini ya Kak ya, kalau misalnya mahasiswa itu dulu gue salah jurusan nih, tapi sebenarnya Kak Andrew enggak ya Kak ya? Tidak merasakan itu ya? Plus minus. Semua sesuai pengalaman. Iya, sure. Nah nih Kak, kita ngomong-ngomong soal kripto nih Kak, kita mulai pelan-pelan masuk ke topik kita malam ini. Teman-teman, buat yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom questions. Nanti bakal ada 20 orang diumumkan setelah live kita untuk mendapatkan 10.000 total LDX giveaway dari LightDEX Protocol. Oke, Kak, seiring perjalanan kripto nih, Kak juga LightDEX ini juga kan baru dimulai nih. Ada banyak banget perkembangan yang kita lihat sekarang ya, apalagi seperti NFT lagi booming banget. Yang sebelumnya ada DeFi, which is DeFi is still ongoing, itu yang mana LightDEX juga masuk ke DeFi juga.
Menurut Kak Andrew, what are the developments that excited you the most? Bagian mana sih yang paling excited di antara semua niche-niche ini yang menurut Kak Andrew menarik untuk diulik lebih jauh, personally? Interesting question. Interesting. On myself, I like to do a lot of research on which DEX can actually give me the biggest yield. Ya, jadi Yes. usually the way I invest on something, crypto is not about just trading only, you know. Kadang-kadang habis kita nge-trade, kita hodl, ya kan, alangkah baiknya ya kita cari tempat untuk kita bisa nge-yield ya. Ya contohnya mungkin kalau kayak I usually trade in Binance. Shiba is one of my favorites, right? And then instead of just keep hodl the tokens itself, kita bisa farming ya. Otomatis di situ ada yield yang bisa memberikan kepada kita ini pada saat sembari dia nunggu naik. Kenapa kita nggak dibungain aja gitu loh? Itu satu. Kedua, with the expansion of decentralized exchange, ya kan, dimana kita sebenarnya bisnis proses dari kripto itu sebenarnya awal-awal pasti kan blockchain developer, larinya ke DEX developer, baru ke wallet, baru ke checks ya. Jadi itu proses akan suatu kripto seperti itu industrinya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa mengerti dunia yields, itu cara saya invest tuh selalu saya melihat kemungkinan fluktuatif akan suatu koin atau token tersebut itu, jika yieldnya masih bisa lebih tinggi daripada kemungkinan fluktuatif, saya invest. Wow, oke. Oke, ya guys. Jadi ini termasuk berarti kalau misalnya dalam risk profile itu kalau misalnya diukur-ukur nih Kak Andrew nih masih risk profilnya moderat, nggak agresif banget ya Kak ya. Karena penting gue seiring berjalannya waktu gue dapat income nih. Gue nggak mau nungguin doang gitu doang ya Kak ya. Selain capital gain ya. Oke, jadi guys itu guys. Yield farming itu yang paling menarik menurut Kak Andrew secara personal, which is itu akan ada di Lightdex, tapi kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan tentang feature di Lightdex ya. Anyway, kalau ngomongin Lightdex-nya sendiri Kak, in general nih, Lightdex-nya itu apa sih dan kenapa kok bisa menggabungkan fitur-fitur yang nanti akan kita bahas ini bisa jadi dalam satu produk, kan padahal kalau misalnya ngomongin yang lain tuh kayaknya fokus di DEX aja gitu Kak. Jadi awal-awal mungkin kalau kita bahas DEX ya, DEX is decentralized exchange ya, dimana sebenarnya fitur-fitur yang namanya swap, staking, farming, lending, borrowing, ya kan, habis itu ada NFT marketplace juga, bridges, ya kan, itu menjadi turunan fitur-fitur yang bisa disediakan oleh dunia DEX. Ya, jadi kalau ditanya perbedaan kita sama Pancake apa, ya Uniswap apa, ya kan, jadi tergantung sama seperti kalau kita bahasanya, karena DEX is pretty much like a bank, you know. Jadi tinggal tergantung kalau kita dengar misalnya BCA, ya udah kita tahu BCA itu ada di mana-mana. Ya, kalau kita dengar BRI fokus dengan dunia retail di ranting-ranting ujung-ujung. Ya, jadi setiap DEX itu memiliki kapasitas yang mereka fokus masing-masing. Tetapi fitur dasar itu memang menjadi satu fitur yang diharuskan. Ya, jadi kalau ditanya decentralized exchange like DEX itu fokusnya di mana? Kita fokus ada di dua. Satu, kita bangun multi sama cross chain yang dimana orang bisa mengubah, mereka punya network token tersebut, tokennya mungkin sama kan, BNB, BEP20 bisa dipindah ke Solana, bisa dipindah ke mungkin ya kalau Tron atau enggak Ethereum dan sebagainya, Polkadot, Polygon dan sebagainya. Jadi bridges, kita melihat kalau misalnya nanti suatu saat dunia metaverse itu ada, setiap orang yang nyewa digital land, they will automatically have its own token. Nah, setiap token itu pasti ngelistingnya dengan blockchain masing-masing. Jadi our view is the bridge will be the money changer inside metaverse. Dan kedua yang kita akan fokus itu adalah staking sama farming untuk create marketplace, Tokopedia-nya seperti para token NFT sama metaverse untuk mereka staking sama farming. Kira-kira begitu.
Wow, this is actually interesting. Karena kenapa? Yang jadi salah satu masalah scalability-nya kan adalah saat ini tuh nggak bisa apa namanya cross chain agak susah ya. Karena kalau misalnya masing-masing tuh masih agak kaku antara network Solana, network ERC dan juga misalnya BSC segala macam. Mereka trying to apa namanya? Gua punya network sendiri. Gua nggak susah nih mau antar network untuk bisa saling komunikasi. Jadinya kayak antar Telkomsel sama Indosat nggak bisa komunikasi. Jadi antaranya Telkomsel sama Telkomsel aja. Yang mana ini malah slowing down the growth of the industry. Padahal mereka big players kan. Nah, which is come to the point bahwa Ledex melihat ini bahwa ini satu solusi yang bisa kita solve gitu ya kayak. Betul, betul. Nice, 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 nice. So, dengan segala ini Kak yang ada di dunia DEX dan segala macam, khawatir nggak sih Kak berkompetisi sama giant-giant yang udah duluan Kak? Very simple kayak begini. Very simple. Ada Gojek, ada Uber. Tapi yang listing duluan GoTo. Iya. Jadi kita punya bonus demografi di Indonesia. Saya rasa, wow, we're actually an amazing country ya. Jadi banyak sekali produktif ages yang sementara itu tinggal sebenarnya belajar sedikit tentang dunia kripto seperti apa. Pengertian akan crypto savvy itu pasti cepat sekali. Jadi I think that will be it. Okay, so yeah, there is always a place for innovation lah kayak. Kenapa sorry? Selalu ada tempat untuk inovasi-inovasi baru ya kan? First, pasar kita besar banget soalnya, ya kan. Jadi kita iseng-iseng tambah, makanya kita ada Ledex Academy ya untuk bisa memberikan edukatif lebih, ya kan. With a little investment of time, I think people would understand that DEX is a huge work, you know, like a different dimension where you can just see there's a lot of options of what you can do with a certain tokens, right? Gitu. Yes, sir. Yes, sir. Wow. Become a pioneer of DEX ya. Sebenarnya udah ada sih DEX, tapi yang kayak belum Indonesia ada, tapi belum booming banget ini. Kalau untuk masalah biasanya tuh masalah exchange di Indo itu yang awal-awal kalau misalnya kita ngeliat dari 2017 segala macam tuh banyak banget exchange yang lokal yang trying to apa namanya muncul ke atas terus jangan menghilang. Salah satunya tuh masalahnya tuh liquidity nih Kak. Karena ketika liquidity tidak ada, yang akhirnya membuat user itu sulit untuk melakukan trading dan ada banyak sleeping page. Akhirnya mereka malas nih beli kemahalan ataupun menjualnya juga susah. Nah, kalau untuk Ledex sendiri Kak, liquidity-nya datang dari mana nih Kak? Gimana caranya mekanismenya untuk mempertahankan liquidity ini? Of course. Jadi firstly yang memang kita tadi saya udah mention dari awal, kita Ledex ini literally bangun perusahaan kita ini literally kayak startup. So ICO sama we don't even do IDO ya, karena memang produk kita udah jadi kan. Jadi memang dari awal tuh angel investor sama VC adalah target marketnya kita dulu di awal. Jadi ada backbone di awal itu yang memang bisa memberikan liquidity itu satu, internal liquidity ya kan. And of course kalau kita external liquidity itself ada di tokenomicnya kita juga. Memang kita provide 10% of all ICO raising itself. We put it sementara untuk dari eksternal masuk ke dalam ya. Jadi kita komit di angka situ. Baru ada udah pasti bridges to other exchange, itu udah pasti. Yang terakhir itu memang kita udah lagi prepare sekarang untuk cari funding investor yang mau untuk kerja sama-sama kita untuk market making. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau misalnya masalah liquidity, you guys actually trying the best untuk bisa memprovide liquidity internally dan externally kayak secara internal dan eksternal ya. Harus itu. Wah, ya, sure. Karena itu jantungnya dari, apalagi kalau ngomongin DEX itu jantungnya dari exchange itu tersendiri. Ya. Nah Kak, ngomong-ngomong kita agak melebar dikit nih Kak. Andrew sempat nyentuh soal metaverse dan segala macam, dan juga Ledex ini ada NFT-nya nih Kak. Apa sih Kak plannya untuk kesana tuh kira-kira? Jadi yang pasti nomor satu kita kan harus ngerti dulu ya arti sebenarnya dari NFT itu apa ya. Jadi NFT it's bigger than just NFT gambar atau nggak musik atau nggak artis ya. Tetapi pengertian akan NFT tersebut itu sebenarnya sangat besar ya. Jadi fondasi dasar pengertian itu NFT is actually a financial instrument yang created by crypto industry
ya kan, in order to give values untuk sesuatu hal yang nggak bisa dilihat dan juga nggak bisa disentuh. Itu NFT. Jadi di luar nanti ada gambar dan musik sebagainya, ya contohnya mungkin sarjana kripto kalau pernah nonton film Ready Player One, itu exactly. Yes sir. So I can just be a character inside metaverse, ya mungkin mukanya sama dan sebagainya. Tetapi saya nggak mau bisa ngomong bahasa Jakarta. Saya pengennya bisa ngomong bahasa Sunda atau nggak bahasa Jawa gitu kan. Itu ada NFT-nya pasti nanti suatu saat. Jadi I can actually turn on and turn off whatever original saya pasang ke diri saya, langsung tiba-tiba mungkin bahasa Inggris saya bisa berubah jadi bahasa Inggrisnya British. Jadi NFT is actually broader than that ya. Jadi di luar itu kadang-kadang kalau tiba-tiba contoh misalnya saya habis menjalankan, mungkin di sini ada gamers juga ya, saya habis menjalankan suatu misi dan misi itu berhasil, saya pengen celebrate di dalam dunia metaverse ya kan. But I do not want just to celebrate like keep jumping myself doing nothing, right? Tapi saya pengen bisa dancing seperti Michael Jackson punya moonwalk. Nah itu NFT. Jadi I can turn on my NFT lalu melakukan dancing moonwalk tersebut di dalam dunia metaverse. Jadi kalau ditanya lebih banyak lagi, ya itu mungkin bisa nonton Ready Player One, kita bisa lempar tiba-tiba ada mobil keluar, habis itu karakter kita mungkin kita bisa ubah, even gesture, body, skin dan sebagainya. Jadi NFT could be any ideas that actually can be implemented inside metaverse. Seperti itu. Oke. Di Lightdex-nya sendiri itu akan seperti apa Kak? Apakah jadi marketplace atau apakah nanti Lightdex akan meluncurkan produk NFT misalnya 10.000 NFT by Lightdex gitu? Penerapannya seperti apa Kak? Untuk yang pasti nomor satu, NFT marketplace I think is huge market yang sebenarnya masih infant di pasar Indonesia ya. Jadi kita justru mengharapkan banyak sekali para idea creator yang sebenarnya bisa diimplikasikan kepada dunia metaverse. Di luar itu sudah pastinya kita bukan lebih ke arah pembuatan sendiri sih, tapi kita akan kerjasama sama beberapa brand-brand atau enggak individu ya, yang memang bisa menggerakkan pasar untuk melihat ternyata NFT ini menjadi suatu gong yang besar, jadi opportunity untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih, itu yang kita kerjasama. Tapi kalau yang sendiri belum ada di pipeline, kita pasti kerjasama sama brand-brand yang sudah ada, kira-kira seperti itu. Ini pasti Arnold Purnomo, chef nih harus wajib nih dalam list nih, karena dia banyak juga itu. ya. Kak Andrew sendiri pasti kolektor juga nih Kak ya, ngomong-ngomong. Ya, lumayan iseng-iseng lah coba. But like said, saya lebih hobi bergerak di dunia farming karena is safe ya. Jadi kita beli bisa nge-farm ya kan. Kalau misalnya lebih ke NFT, I rather karena NFT kadang-kadang kita harus kalau buat NFT, you need to have a proper storyline. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita cuma punya mau keluarin, oke nih, saya punya konsep untuk buat NFT 1000 gambar limited, yang ini legendary, ini epic, habis kita main tim udah selesai, tapi kita nggak ngatur dia punya storyline ke depannya apa. Jadi it's not simple, but it's interesting where people know where they're going untuk NFT-nya mereka. Jadi NFT ada yang saya ikutin ya kan, just to make sure karena di situ FOMO-nya kan memang followernya banyak ya kita koleksi aja. Tapi lebih besar lagi tuh nanti kalau misalnya bisa dibuat storyline yang lebih rapi, kira-kira begitu. Iya. Karena NFT sekarang itu ibarat ICO tahun 2016-2017, jadi banyak banget muncul-muncul, tapi yang survive itu dikit, ya kan Kak? Gitu kan? Jadi kayak fase-fase apa namanya seleksi alam gitu. Betul. Ya. Banyak banget yang muncul ide-ide, tapi belum tahu akan apa manakah aja yang survive atau cuma sekedar di FOMO-FOMOin kayak gitu terus hilang beberapa bulan, beberapa tahun kemudian. And then I think sesuatu yang perlu di-highlight buat teman-teman yang mungkin juga apa namanya penggemar ataupun mau speculate di NFT aset ya, gitu-gitu ya. Nggak semua bisa berpuluh-puluh ETH, nggak semua. Terkadang mereka ganti kocek kanan ke kocek kiri, kadang ya permainan juga ada gitu ya. Anyway, setuju ya Kak ya? Setuju. Anyway Kak, Dex ini kan sangat erat kaitannya sama koin micin nih Kak. Jangan-jangan Kak Andrew juga ini bakal jadi micin god ini ya kan, karena udah punya Dex sendiri anyway. Gimana pendapat Kakak soal ini? Apakah nanti Lightdex akan melisting secara apa namanya? Kalau misalnya Dex itu kan dari community dia langsung auto listing gitu kan ya. Gimana sih nanti Lightdex soal listingnya ini Kak?
Jadi kalau sementara secara proses ya, we are actually on the process right now on pre-sales right now. Habis itu ICO kita soon enough in 3 days kita punya ICO ya kan. Target goal kita listing itu ada di quarter 1 2022. Ya jadi kalau ditanya micin ya mungkin bahasa micin di situ ada early stage token. Betul. Oke. Okay. Nah, jadi memang tokennya kita memiliki token sendiri, cuman pondasi kita membangun bisnis ini seperti saya bilang kita fokus di produk ya, di mana token itu menjadi add-on untuk menjadi utilisasi akan yield dari DEX yang saya buat. Jadi pondasi dasar kita bukan di tokennya, karena ya, otomatis kalau produk jalan kita jalanin bisnisnya, timnya juga rapi ya, secara proses ambil kebijakan juga rapi ya, otomatis tokennya pasti kena utilize. Itu secara otomatis karena staking sama farming, kalau misalnya DEX ini adalah milik kita sendiri ya, alangkah baiknya kita punya yield pakai token sendiri kan, seperti itu. Tapi fokus kita yes sir. Karena kan daya tarik dari DEX itu sendiri adalah kemudahan orang untuk pump and dump gitu ya kayak. Wah, nanti pada saat quarter 1 you'll see a proper DEX growing up ya. Jadi saya dari awal mungkin ini sebagai teaser aja, we will not create an ICO, let's say a price of, kita cuma tes aja ya, sampel aja $1 ya. Tiba-tiba saya listing, saya hajar di $30. You know, it's a pump and dump ya. Since memang saya pernah ada pengalaman di money market, which is stocks ya. We rather play more conservative, knowingly people can see the first 3 months kita bisa bangun 3 white shoulder statistik ya kan. Our goals is to have a consistent growing rate of the token instead of tiba-tiba saya menjanjikan nanti token ini bisa 100x. Nah, it's not like that, you know, like a real business, you know, everything will go and increase itself when you have a blue profit in the bottom. Seperti itu. Yes sir. Jadi lebih long term vision kayak dibandingkan yang kayak short term itu. Mungkin profitnya ya lumayan, tapi kan secara growth ya kita juga kalau misalnya di money market sekali nama tercoreng lah saya ataupun itu tokoh itu susah balik ya kayak gitu ya kayak. Betul. Apalagi kripto ini sesuatu yang sangat-sangat riskan baik itu secara capital ataupun secara reputasi. That's it. Betul. So we are looking forward for it, sir. Karena hal itu sebenarnya yang kita perlukan Kak di Indo, karena banyak banget orang-orang yang di Indo itu melihat bahwa kripto itu fast money atau easy money lah buat mereka bikin project sesuatu segala macam top, and then they go out with cash in their hands dan bodo amat sama community gua, yang penting gua udah cashing out dan segala macam, dan itu yang bikin orang-orang Indo sendiri nggak percaya sama project Indo Kak. Understood, I understand. Begitu, jadi there's a lot of ways lah ya, a lot of ways untuk kita sebenarnya bisa proof. Paling penting itu kan kita bisa proof roadmap yang kita jalankan, produk yang memang kita mukakan ada di roadmap ya. Selama kita bisa proof dari roadmap komitmen itu, produknya berjalan sih pasti ya. Secara harga kita nggak terlalu worries, as long we have a proper market maker partners yang sebenarnya bisa ngerti kita punya mimpi sama visinya. Let's say a year kita sampel aja ya. Let's say dari $1 tiba-tiba within the whole year dia bisa berubah menjadi $3 atau $2. For me is a great growth ya. Jadi kita nggak terlalu cepat juga naik ya. Kadang-kadang naik pohon kelapa terlalu tinggi jatuh sakit juga ya. Jadi lebih baik kita mulai dari awal pelan-pelan, knowingly every year we can get a growth rate of maybe 1.5x, 2x ya kan. Tahun depannya kita bisa otomatis kalau mau bisa ngejam jadi 2x atau 3x ya lebih rasional ya, daripada hari pertama langsung saya buat 100x gitu loh. Aduh, ngeri. Which is possible juga gitu kan? Possible juga mau di gitu. Iya kan? It's a decision of the dev itself to actually decide how the market making is going to play. Seperti itu. Ya. Banyak banget permainan kayak gitu, liquidity dicabut sesuka hati lah dan segala macam, you know. Wow, ya. Itu guys. Jadi lumayan menarik ini. Anyway Kak, dari semua aktivitas itu tentu kita ngomongin soal security measurements. Di Lightdex sendiri tuh gimana sih Kak untuk menghindari hal-hal yang kayak DAS attack, hacking atau segala macam yang related to that? Of course. Mungkin kalau secara kita bahas secara basic dulu ya. Secara basic, of course
langkah baiknya kan smart contract kalau kita bisa buat sendiri itu udah paling baik ya. Jadi kita bisa memiliki pool itu sendiri ya. Jadi cuman resikonya satu, kalau smart contract itu kita buat sendiri, of course baru kita harus maju ke step sama seperti kayak sekuritas punya profesi penunjang. Kalau di kripto profesi penunjangnya contohnya salah satunya Hashi, ada Certic dan sebagainya. Jadi smart contract kita buat sendiri kemarin dan sudah selesai. Habis itu bahkan dari at liquidity, swap, staking, farming semua udah selesai, plus audit Certic-nya itu udah selesai. Jadi itu fondasi pertama akan memverifikasi kalau sebenarnya smart contract itu aman untuk masyarakat, ya, para holders. Itu satu. Kedua, adanya dua perbedaan infrastruktur. Pas memang bidang saya di IT. Jadi we understand quite details on how to build a back-end infrastructure of IT security. Ya, jadi mungkin orang kalau ngomong sebenarnya blockchain technology itself ya kan sebenarnya dia udah aman dengan ada verifikasi secara permissionless gini itu segala macam. Tapi satu sisi blockchain itu memiliki security-nya sendiri. Ya makanya kenapa kita audit Certic. Tetapi kadang-kadang sebelum orang melakukan suatu action pada saat mereka melakukan transaksi di DEX kita, detik hash-nya belum jalan, itu semua security-nya ada di platformnya kita. Ya jadi kita anggapan rumah kita, platform ini kayak rumah kita. Ya kita harus make sure di depan pintu gerbang harus ada kunci. Pas dia masuk ke situ mungkin ada satpamnya mau ketemu sama siapa. Nah itu sama seperti kita lagi bangun IT backend infrastructure security. Kita ada pasang anti DDoS, ya kan. Habis itu kita ada pasang firewall. Make sure kita harus bangun namanya security operation center, infrastructure operation center. Jadi tiba-tiba ada yang masuk kita nggak bisa baca, tetapi ada tim yang selalu melihat dari luar itu, oh ternyata ini ada intruder. Ya jadi backend infrastructure kita ada kerjasama sama Fortinet, habis itu Kaspersky, with those big brands untuk bangun rumah kita ini, platform kita ini paling baik, paling aman seperti apa. Kira-kira begitu. Jadi investasi kita bukan cuman keamanan dari sisi, mungkin kalau dari sisi kita punya asuransi, kita ada pakai Nexus Mutual, bug bounty pun kita jalanin pakai Immunify, audit tadi pakai Certic, and yet infrastructure backend is the most important, ya kan? Gimana caranya supaya orang nggak bisa masuk ke platformnya kita semudah itu, seperti itu. Wow, interesting. Kenapa pertanyaan ini muncul, Kak? Karena kan salah satu fitur yang juga dimunculkan di LEDEX itu di namanya docs-nya LEDEX, penjelasannya adalah lending. Karena lending itu juga salah satu aspek yang mungkin dikhawatirkan, salah satunya adalah flash loan attack tuh, Kak. Yang mana orang secara hacker lah bikin sesuatu coding di mana dia secara beruntun intinya mengambil uang sesuatu dan akhirnya si provider tidak bisa membayar gitu lah. Dan akhirnya itu collapse, something like that, right? Of course. Untuk secara lending sama borrowingnya kita seperti tadi saya mention, produk DEX itu semua kan sebenarnya mirip-mirip. Ya tinggal tergantung kita mau fokus di borrowing atau swap atau farming, staking atau bridge atau NFT-nya sendiri untuk di minting kan, di minting sendiri. Jadi untuk secara lending sama borrowing itu sudah pasti kita akan kerjasama dengan brand yang sudah jadi aja ya. Jadi di situ minimal ada fitur di situ untuk orang bisa melakukan lending. Contohnya di luar ada Compound, ada AAV dan sebagainya. Jadi dua fitur pertama yang kita akan munculkan itu udah pasti bridge nomor satu ya. Kedua, penetesan dari bridge tersebut itu kita akan melakukan marketplace untuk NFT sama metaverse punya token, karena itu belum ada. Karena kebanyakan orang buatan NFT itu kan hobinya habis dia stake dapatnya NFT produknya. Tapi maybe people like a person like me, I like to rather stake and get the cash, right? Kira-kira gitu. Yes sir, ya kan. Ya. Biasanya mau dijual kembali, tapi lebih enak langsung dapat cashnya aja gitu ya. ya. Lebih gampang, lebih bisa dihitung daripada itunya. Ya. lebih liquid. Anyway, Kak, itu dia. Jadi guys, ada beberapa fitur tadi yang kita bahas soal NFT dan juga metaverse dari Kak Andrew, pandangannya soal secara konsep, dan juga ada kita ngomongin security, tadi juga ngomongin soal yield farming dan lending ya, guys. Jadi itu beberapa fitur yang mungkin jadi sorotan lah untuk teman-teman untuk check them out, bahwa ternyata LEDEX ini tidak hanya exchange ataupun decentralized
saying, quote unquote, tapi juga kayaknya sepertinya full DeFi gitu. Jadi akan berkecimpung di DeFi itu, menguatkan di sisi DeFi-nya. Jadi nggak satu niche aja, tapi yang paling menarik itu yield farming tadi, karena Kak secara personally Kak Andrew punya interest di sana, dan we will see. Kak sempat dengar salah satu podcast nih Kak soal yield farming gitu kan. Nah, kadang tuh orang-orang kan tuh akan semakin berpikir nih, yield farming tuh sama aja kayak deposito nih, di mana gue stake taruh uang, terus kemudian dapat bunga. Nah, bunganya ini kan sebenarnya selisih dari antara si bank minjemin ke lender, terus dia potong bunga, udah lu sekian, gue sekian, gue dapatnya sekian. Ini tuh ada win-win lah ya kan. Nah, kalau yield farming sendiri Kak, kita balik lagi nih. Dari mana sih asalnya bunganya itu Kak, kira-kira? Oh, jadi hampir semua token yang memang didesain dalam konsep ini ya, proof of stake ya. Jadi adanya konsep yang namanya block emission ya. Block emission itself it will keep generating tokens as it goes without being able to stop ya. Detik kita udah buat smart contract tersebut, udah kita colok ke blockchain, orang udah mulai staking, itu blok emisinya mulai jalan tuh. Jadi kenapa ada namanya sistem burning ya, untuk menjaga sirkulasi supply demand akan suatu token. Jadi kayak kita punya Lightdex, we have 500 million tokens. 350 itu khusus kita lock memang untuk partnership dan sebagainya dengan brand-brand yang bisa kita kolaborasi ya. Jadi sirkulasi kita itu hanya 150 juta token, in which kalau pada saat orang udah beli itu token dan dia melakukan yield farming gitu ya, otomatis pembagian bunganya itu jalan dari samping yang sebelah kanan, memang berjalan dengan konsep blok emisi. Jadi pada saat bunga diberikan kepada pemilik yield, sudah otomatis 150 juta yang sebelumnya kiri ini kita harus find a way. Ada contohnya burning concept, play to earn ya kan. Habis itu mungkin kompetisi burning ya, Cake likes to do that, Pancake likes to do that, and many more. Jadi gimana caranya supaya token itu ujung-ujung bisa end up di that address. Jadi kita jaga sirkulasinya di situ. Kira-kira begitu. Ya. Karena kadang banyak banget yang kasih staking, apalagi APY gede banget sampai ribuan, kan nggak make sense dan juga nggak sustain ya Kak ya. Yeah, betul. So make sure you have a proper gamification concept of auto burning, atau konsep burningnya bagaimana untuk menjaga sirkulasi itu tetap stick di kondisi awal, yaitu kalau kami 150 juta token. Begitu. Okay, that's nice. That's good to hear. Lumayan konsep yang sustain ya guys. Jadi kalau misalnya APY itu annual per year, ataupun rata-rata pendapatan bunga per tahun, itu perlu juga untuk stay logic, karena banyak banget token-token yang ataupun project yang bikin APY gede kan, itu mungkin 1 tahun 2 tahun pertama masih menarik banget, banyak user segala macam, tapi ketika udah mungkin di tahun-tahun berikutnya kita nggak tahu nih, mungkin di dam atau segala macam, itu danger, dan mungkin ketika harga itu udah turun segala macam, mengurangi interestnya orang-orang untuk actually participate lagi di networknya ataupun di projectnya gitu-gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya dari visinya kayak Andrew yang long term, align nih sama secara teknisnya, karena beliau dan tim mencoba untuk menjaganya tuh di tadi 150 juta token gitu, dan mereka mencoba menjaga sirkulasi itu. Dan yang paling penting sih APY yang logical sih, karena kalau misalnya APY logical itu, kalau misalnya traditional market 4% sampai 6% ya kayak deposito kayak. Ya, around that. Gitu. Jadi kalau misalnya kripto mau agak menarik, mungkin agak lebih make sense di 6 sampai 10 lah. Tapi kalau misalnya sampai 200, 300, wow, that's totally irrational, something like that, right? Yeah, so true. What you're saying is really true. Ya, that's it. Anyway, guys, jadi Lightdex ini bakalan mau launching, jadi teman-teman bisa abis ini bisa kepoin lagi lebih jauh. Mereka akan pilih tanggal launching tuh 12/12. Apa sih Kak ininya, makna 12/12 ini? Siap. Launchingnya itu tanggalnya. Lebih ke arah kita di sini kan harus melihat, again, kita aja kan produk lokal ya. Jadi satu sisi cara produk lokal kita bangun, tapi of course pasar DEX itu kan nggak bisa dipungkirin, kita go global ya, itu udah pasti. Tetapi brand image yang dibangun sejak mungkin udah 4 tahun kali ya, ada 11 November, habis itu ada 12 Desember, itu momen dimana orang udah terbangun persepsi untuk mulai kadang spending ya. Alangkah baiknya sekali-sekali mencoba di tanggal 12/12, instead of spending, you can actually try to invest on something yang sebenarnya feasible ya kan.
Jadi di situ menjadi salah satu opsi di mana momentum orang 12-12 pasti rame ya, pembukaan aplikasi online tuh rame banget tuh tractionnya tuh. Jadi di situ menjadi titik poin FOMO yang memang kita lihat psikologinya ada di situ, orang siap spending. Kedua, pada saat 12-12 itu kita ICO memang kita khusus ada buat 3 program ya. Jadi orang yang every LDX that you actually purchase, we give you BNB token, BNB coin as the earning, itu satu. Kedua, kita ada menjalankan referral program ya. Jadi situ nanti dia punya UI masih kita siapin sih, bentar lagi sih udah jadi. Jadi kita merefer orang ya, otomatis di situ ada rewardnya juga. Ketiga, the highest purchase of quantity of the LDX itself, we are actually creating competitions in there, and it's not small, yeah. The rewards is not small. It goes up from at least 500 to goes up to nearly 10K USDT, kira-kira begitu. Nice. Jadi sekitar berapa juta ya? Sekitar 10 juta sampai 100 juta, 140 juta guys. Anyway, tadi ya summing up Kak. Jadi 12-12 itu emang benar-benar tractionnya. Jadi samain sama orang-orang belanja spending. Nah, kita tuh invest guys, 12-12. Investnya di Lightdex gitu ya kan. Dan Lightdex ini kebetulan menjalankan 3 program. Salah satunya dapat BNB token sebagai earning, kemudian ada referral program, dan juga ada competition yang teman-teman mungkin nanti bisa cari tahu lebih lanjut ya guys ya. Anyway Kak, secara mekanisme Kak boleh dikasih tahu nggak Kak step-step untuk bisa ikutan sale-nya? Ngomong-ngomong private sale-nya udah 85% ya Kak ya private? Iya, tinggal sisa. Wow. Ya, I think it's around 15% lah ya. Jadi khusus di private sale itu kita memang cuman supply 10 juta token. Wow. And another 3 days, 15% might actually cut it ya, udah aman sih harusnya. Jadi udah hampir habis. Sisa tadi pagi sih saya lihat sisa 1,6 juta token doang. Di luar itu nanti ICO itu kita khusus di ICO itu total 60 juta token ya, 60 juta token di situ. Wow, nice. Nice guys, hampir habis nih private sale-nya guys, buru deh. Anyway, mekanisme kayak mana Kak? Misalnya nih udah nggak kedapetan nih private sale, gue mau gabung ke public sale. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih Kak? Udah pastinya sih kalau misalnya di private sale kan pasti ada gimmicks ya, konsepnya grinding ya biasa ya. Nanti ada A, follow B, follow C dan sebagainya, social media ya kan. And then you just have to give us your wallet address, ya kan, and then we'll whitelist your wallet in order for you to be able to purchase the private sale as is currently we're selling it at 7.5 cents USDT. Nanti ICO itu udah gerak di 17.5 USDT, ya kan. Jadi in order to masuk ke sana sudah pastinya mau masuk ke dunia DEX, I'm sure bro sarjana kripto udah pasti kan tahu user flow DEX itu angka panjang ya. Jadi dari bank terus masuk dulu ke dunia cek. Betul. Harus transfer fiat tersebut, mata uang fiat rupiah mungkin IDR berubah menjadi BIDR atau nggak USDT, and we only accept stable ya. Jadi dari situ baru kita transfer equity tersebut ke satu wallet ya. Tinggal pilih mau MetaMask bisa, SafePal bisa, Trust Wallet juga bisa ya. Jadi equity detik dia pindah ke sana, baru masuk ke dApps-nya mereka untuk ngetik lightdex.io, di situ mereka bisa langsung interacting. Kira-kira begitu. Oke. Ada minimal buy nggak Kak? Minimal buy, I think untuk yang di ICO ya. Di ICO I think minimal buy would be 1,000 token. There is no cap untuk yang beli mau maksimal berapa ya. Cuman kalau di private sale memang ada 500 sampai 10.000 doang. Seperti itu per wallet. Oke, per wallet ya guys ya. Itu jadi ada detail yang perlu teman-teman juga cari tahu lebih lanjut. Anyway guys, Kak, nih kita misalnya udah dapat nih tokennya segala macam, kita staking segala macam, seperti gue percaya nih sama Kak Andrew dan tim bahwa mereka akan menjalankan roadmap-nya seperti apa yang direncanakan. Dan actually karena gue orang Indonesia dan gue support produk Indo, actually I'm looking forward for that. Nah, secara governance sendiri gimana sih Kak LDX ini Kak? Of course, since memang kita ini token kita kan governance kita udah of course sama dengan komunitas ya. Jadi every product yang memang bisa tiba-tiba kita mau initiate suatu program, kayak kemarin kita baru menjalankan sistem governance ya, kita pakai snapshot.
di situ kita memberikan para holders tuh untuk decide ya. Awal-awal kita ada kasih pilihan mau earn cake ya kan, earn BNB atau nggak ada opsi yang satu lagi kemarin. Jadi every movement yang memang produk kita lagi mau ekspansi atau nggak ada new development atau nggak ada mau pergerakan promosi baru, itu pasti kita gunakan snapshot untuk bisa kasih para holder kita voting yang mana mereka pilih itu yang jalan. Kira-kira begitu. Wow, that's nice. That's kind of DAOs, really DAOs, you know, decentralized autonomous organizations. That's cool. Karena terakhir ada update terbaru gitu Kak dari SushiSwap gitu. Jadi CEO-nya step out gitu, dia turun, terus community-nya juga nggak tahu dan mereka mencoba untuk nggak tahu masih sedang berjalan atau gimana. Mereka voting gitu tuh. Yaudah siapa yang paling banyak likes-nya bisa jadi CEO gitu, ya kan? Who knows ya kan? Ya gitu, jadi mereka benar-benar menjalankan those votingnya dan I think it's interesting kalau misalnya benar-benar bekerja. Tapi kita kan nggak tahu kan, semuanya ini kan masih dalam tahap konsep dan inovasi dan kita belum benar-benar dapat gripnya nih gimana nih ataupun sampel yang benar-benar proof bahwa itu berjalan gitu kan lah. But let's see lah. Betul. Ya as time goes proses lah, kita jalankan satu step ya, gitu. Ya. Looking forward to it. Anyway Kak, sebagai dev dan juga CEO dan juga Kak Andrew berkecimpung bertahun-tahun di dunia finance dan juga ini untuk developer Indonesia nih yang ke depan feature developer yang juga ingin gue nih terinspirasi dari Kak Andrew dan tim dan juga banyak tim Indo. Gue juga pengen Indo tuh jadi bagian kripto yang lebih besar. Gue pengen bikin produk. Dari Kak Andrew ada nggak sih Kak saran ataupun tips buat mereka mungkin yang lagi nonton live kita malam ini? Simpelnya sih is actually kita justru butuh ya. There is a saying that the more is merrier ya. Jadi semakin banyak orang yang bisa crypto CV, it'll make people understand that there is actually a bigger market just other than just the conventional financials ya. Jadi contoh very simple itu tahun lalu kita punya trader di Indonesia itu cuma 1,5 juta user. Yes sir. Per last week itu kita punya 9,4 juta per last week. Yes ya. sir. Data yang paling valid ya. Jadi semakin orang bisa lebih share itu sebenarnya ternyata ada pasar di luar sana itu yang bukan cuma berkecimpung di dunia sebagai suatu opsi, kan ada stock exchange, gold, ya kan ada forex. Ternyata ini ada kripto yang sebenarnya ada caranya. Kadang-kadang orang kan berpikir oh fluktuatifnya ngeri nih segala macam. It's not that. It's more like the things that we just don't know, the things that we don't know. Itu simpelnya kayak begitu. But if you actually take time and learn sebenarnya dunia DEX itu apa sih atau nggak dunia kripto itu apa, and then you'll be able to find a proper tokens and coins for you to invest yang knowingly at one point of time token tersebut akan bisa dipakai di dunia metaverse yang kita sama-sama tahu metaverse itu pasti jadi ya kan. Kalau nggak kelas seperti Facebook nggak mungkin ganti nama brand ya. Jadi metaverse itu pasti jadi ya. Jadi pada saat momen mungkin kalau sekarang kita lihat oh sekarang nih token-token banyak NFT metaverse belum bisa dipakai, betul saya setuju ya. Tetapi detik dia punya metaverse-nya nyala, otomatis utilisasi akan NFT token sama metaverse token itu dia pasti kepake, otomatis. Itu otomatis. Jadi untuk misalnya khusus sarjana kripto punya members segala macam, alangkah baiknya the tips is very simple. Anything that actually works in the conventional financials, you just tweak a little. Sebenarnya di mana dunia metaverse tersebut itu nggak jauh-jauh beda kok sama dunia konvensional ya. Kalau dia jalan di dunia konvensional, most likely di dunia metaverse jalan. Itu confirm. Seperti itu. Wow. Ya. This is interesting. Pertama adalah di Indo investor kriptonya lebih gede daripada investor saham Kak. Wow ya kan? Ya kan? dari SID gitu kalau nggak salah saya baca di mana gitu, investor kripto itu secara di compare sama SID investor saham lebih banyak loh. Itu menarik banget loh. I know. Ya kan? Itu satu hal. Yang kedua nih banyak banget curhatan-curhatan kayak mungkin dari kayak Andrew juga dan pengembang-pengembang lain. Sulit banget cari talent-talent di Indo yang benar-benar paham ke kripto dan segala macam secara developer ataupun aspek-aspek lain. Harus cari ini talent-talent luar gitu kan. Makanya buat teman-teman yang mungkin kripto itu nggak susah, mungkin kayak Andrew suatu saat ataupun sekarang malah cari tim yang buat pengembangan ya kayak.
Itu udah pastinya satu, kita buat memang ada fund khusus kita kumpulin itu untuk buat Lightdex Academy. Itu udah pasti. Jadi so that we can actually share the knowledge for people to actually understand ternyata buat token itu nggak sesulit itu ya. Jadi buat konsep nggak sesulit itu, yang penting cuma satu, yang penting visi misi akan konsep tersebut tuh memang niat dijalanin, itu aja sih. Jadi bukan cuma Wow. 100x, no, it's about the product, everything's about products, seperti itu. Ya, ya, ya. The price is the noise karena harga itu akan mengikuti value ya kak ya. Of course, of course, of course. Ya, ya, ya. Nah ini guys, jadi kenapa kita ngomongin soal talent segala macam? Kita ngomongin soal ternyata Lightdex ini cukup generous untuk mengembangkan talent. Makanya dia ada Lightdex Academy ini. Boleh jelasin dikit nggak sih kak? Apa sih Lightdex Academy isinya atau gimana sih untuk participate gitu, untuk memanfaatkan fasilitas ini? Of course. Jadi most probably kemungkinan 3 kota yang akan kita buka pertama pasti di Bali. Wow. Kita akan buka juga di Jogja. Ketiga itu di Batam. Ya, jadi memang di situ secara kita punya survei appetite pasar akan crypto enthusiast ya kan ada banyak di situ. Jadi memang di situ kita literally akan buat workshop. Ya, workshop tersebut tuh anyone can just come. You can actually just if you go to an Apple store, you know, you don't have to buy. Sometimes you can just ask around and to see whether sebenarnya produk ini apa sih, ya kan? And then nanti udah pasti kita akan buat tutorial session. Kita kerja sama banyak YouTuber Indonesia yang memang sudah fasih di dunia technical analitik, cara membaca analitik fundamental seperti apa. Where to even find the proper news ya akan untuk melihat suatu kebijakan kita mau beli ini token atau enggak. Jadi kurasi sama pembuatan token dan pengertian fondasi dasar akan kripto tersebut artinya apa itu yang kita sharing di Lightdex Academy. Kira-kira begitu. Wow, jadi guys, kebetulan nih ada yang nanya nih, ada offline office nggak? Ada ya kak ya? Ada dong, kita ada offline office dong, of course. Wow, dan ini menarik nih, akademinya nih disebar di beberapa cabang, which is itu investment yang bukan cuman kayak itu long term investment kak, karena banyak kan yang tadi yang apa namanya yang pump and dump, udah gue cash out segala macam, sedangkan Lightdex berani invest di situ, gitu. Yeah. Very appreciate. Thank you very much. Thank you very much. Ya. Looking forward for more talents in Indonesia dan more developments, more projects itu bakal bikin jadi enggak selfish gitu kak. Gue project gue aja yang gue kembangin, yang itu kan, ya kan? Itu right? sih. That will be fun. Karena kan kita happy nih ya kalau kita misalnya tiba-tiba grup dari sarjana kripto tiba-tiba WhatsApp saya gitu kan, bro ini gue udah baca-baca ini tokennya nih, tokenomicsnya bagus, white papernya bagus, ya kan timnya oke, why don't you invest? Ya karena kita udah mulai mengerti akan gimana caranya mengkurasi salah satu token ya. Jadi nggak tiba-tiba ada muncul di online ini baru nih beli harapannya dapat 10.000 X ya kan. Tapi kalau kita bisa mengerti, semakin banyak orang bisa mengerti cara mengkurasi token yang benar seperti apa, udah pasti informasi yang beredar jauh lebih baik lah, itu pasti lah. Seperti itu. Ya, dan snowball efeknya juga lebih bagus karena kan biasanya kripto ini dari mulut ke mulut nih, wah gue cuan 100% bro, ayo invest kripto, gitu, biasanya gitu kan, biasanya gitu. Iya emang. Makanya kenapa kripto cepat banget investornya berkembang kayak gitu. Wah dia cuan 100% beli mobil segala macam. Wah gue juga banyak banget kayak gitulah. Gak ngerti, penting gue beli aja pokoknya. FOMO bener kan. Iya, yang penting cuan, nggak tahu cuannya karena apa segala macam gitu-gitu, dan banyak juga yang nyangkut akhirnya kan karena tidak semudah itu ternyata ya pemirsa di rumah ya. Oke deh, itu that's a wrap. Mungkin dari Kak Andrew-nya sendiri itu ada yang mau disampaikan nggak sih ke audiens kita terkait Lightdex ataupun personal opinions regarding untuk in general lah kripto di Indonesia ataupun secara internasional ataupun visi ke depan? Sudah pastinya kita Lightdex sih banyak berharap ya, dimana sementara ini kan orang banyak ICO ya sekarang ya, akan mungkin suatu token dan sebagainya. Kita berharap justru lebih banyak orang yang bisa mengerti produk ini. Kita harap kita Lightdex akan bantu support untuk mereka bisa ICO atau nggak mau NFT launchingnya mereka juga bisa, karena memang dev tech-nya kita literally kita produk lokal bener. Jadi
secara komunikasi dan edukatif sudah pasti jauh lebih mudah, ya kan, dimana bisa memberikan orang kesempatan ternyata pembuatan token itu ada caranya loh, ya, bukan tiba-tiba dia muncul dan dibeli doang kan. Kedua, just be ready, dimana the financial system of the world itself, it will automatically upgrade the moment metaverse is actually open. Just be ready untuk perubahan cara manusia bertransaksi di dunia metaverse tersebut menggunakan utilitas akan NFT dan metaverse tersebut, token itu akan otomatis bergerak seperti itu. Just be ready. Jadi Kak Andrew ini percaya banget ya sama metaverse bahwa it will happen sooner or later ya. For sure. Ya. Buat kita buat workers Kak, apa sih ini apa namanya hal-hal yang perlu di-prepare? Apakah cuma knowledge Kak atau gua harus ganti profesi nih gitu terkait metaverse Kak? Tentang metaverse, jadi gini loh, tentang metaverse kalau sedikit mungkin saya sharing ya, seperti tadi saya ada mention, otomatis biasa kan kita punya habit ini kan, kita let's say we order fruit from Gojek gitu ya. Di situ kita buka segala macam, makanannya semua bentuknya 2D ya. Jadi at one point of time sudah pastinya kelas-kelas seperti brand-brand besar yang kadang mungkin Zara, Uniqlo ya kan, kadang-kadang kita beli online ternyata salah size ya kan. At one point of time kalau nggak Adidas nggak mungkin beli di ini ya, di metaverse ya. Adidas already bought a lender. Jadi brand-brand misalnya kayak fashion begitu, otomatis kalau dia bisa buat secara metaverse ya, kita bisa datang ke sana dan kita bisa literally ngetes ya, does it look good on me, ya kan. Kedua, cocok atau enggak, dari secara size seperti apa, ya kan. Itu otomatis yang sebenarnya biasa kita cuma beli menggunakan 2D ya, 2 dimensions, otomatis dia pas masuk ke metaverse berubah jadi 3 dimensions ya. Therefore people can actually view and see sebenarnya ini barang kalau sampai depan mata saya itu bagus nggak sih. Itu seperti itu harus kejadian mau nggak mau soalnya, kira-kira begitu. Ya, akan ada dimensi baru dari interaksi manusia ya kayak. Betul. It'll be interesting. Yeah, sure. I don't know if Indonesia is ready in terms of 3 or 5 years, but it will be happen and it will be interesting, guys. So, Kak, aku izin untuk wrap it up dulu kayak untuk summary saya kayak. Oke guys, jadi malam ini kita senang banget langsung berbicara dari CEO dari Lightdex Protocol. Beliau ini adalah Kak Andrew yang sudah berkecimpung emang benar-benar di jurusan finance, dan beliau juga pernah sempat menghandle lah ya salah satu public company ya, dan juga sampai hari ini gitu. Dan Lightdex sendiri ini banyak banget fiturnya, jadi bukan sekedar dex biasa yang untuk exchange segala macam, yang bisnis modelnya itu dari fee, let's say dari fee dan listing token itu biasanya exchange itu 2 itu doang. Nah, tapi ternyata Lightdex ini punya banyak fitur-fitur yang lebih package, lebih padat gitu ya. Kayak ada yield farming, ada yang pertama ya, yield farming, multi chain dan cross chain itu pasti penting ya secara DEX. Ada staking, ada juga NFT bahkan, dan juga ada lending dan borrowing. Jadi itu lebih kuat di DeFi. Jadi benar-benar package di DeFi-nya, dan secara security juga mereka akan gunakan semacam apa namanya smart contract bikin sendiri juga, dan ada tim internal dan juga eksternal untuk measure bahwa hal-hal yang itu apa namanya tidak diinginkan bisa diminimalisir. Dan teman-teman mungkin kepo ini project apa segala macam, project Lightdex ini juga mengadakan ada apa sih fitur Lightdex Academy. Jadi teman-teman bisa belajar bareng, dan in the long run hopefully bisa apa namanya ya lebih mengedukasi lah masyarakat Indonesia bahwa kita keep building, bukan cuma cuan dan segala macam, karena efek snowballnya itu kalau misalnya kita fokus pada produk dan segala macam, Indo mungkin nggak quote unquote terlalu tertinggal dari negara-negara lain yang seperti Kak Andrew sempat mention berkali-kali bahwa metaverse itu akan terjadi, which is crypto juga bagian dari infrastruktur itu yang harus kita juga sebagai society, baik itu kita apakah kita developer ataupun bukan, kita juga harus mengerti. Sama kayak Internet of Things ya kan, kayak infrastructure financial, mau nggak mau kita siapapun petani ataupun mana mau nggak mau harus pakai OVO, mau nggak mau harus pakai GoPay, Gojek segala macam ya kan, things like that happening whether you like it or not gitu. Dan crypto juga inevitable, metaverse is inevitable, makanya Kak Andrew dan their team doing their part untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik dengan apa yang mereka bisa. Dan teman-teman kalau misalnya mau kepoin, mereka bisa cari di Lightdex Protocol di Instagram ataupun lightdex.io, lightdexprotocol.io ya Kak ya. Anyway,
Itu guys, thank you Kak Andrew untuk bisa hadir bersama kita malam ini. Jika ada apa namanya salah-salah kata kita mohon maaf. Dan buat teman-teman yang bertanya nanti akan diumumkan giveaway-nya di stories Sejenak Crypto. Thank you Kak. Bye. Thank you very much appreciated. Good luck. Yo.